Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan menjelaskan, bukan menjelaskan, yang berbagi ya, sharing ya, sharing ilmu ya. Gitu. Channel Ahaba akan men-sharing ilmu tentang serangan-serangan. Kemarin kita membahas tentang Brooksheet ya. Yang belum tahu tentang Brooksheet, silahkan ditonton videonya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu backdoor. Mungkin kalau bahasa Indonesia kalian tahu ya backdoor itu apaan. Ya, backdoor itu artinya belakang pintu. Yang bener bang, belakang pintu. Iya, emang ada serangan namanya backdoor. Nah, backdoor ini sejenis serangan malware ya, yang dimana serangan malware ya yang membantu hacker untuk mengakses sistem induk tanpa harus melewati persyaratan ya, keamanan dan keautentikan jaringan. Jadi contohnya ini ya, ini pengalaman lagi, pandangan gue sendiri. Backdoor itu yang gue terapin karena semalam gue udah riset, itu semacam misal kalian pengen sekali mengetahui password, contohnya hal kecil aja dulu ya. Contohnya kan pengen mengetahui password akun orang lain, nah tapi tidak bisa melewati jalur depan gitu ya. Nah, kalian bisa melewati jalur belakang, yaitu backdoor ini. Nah, biasanya backdoor ini digunakan untuk para hacker. Langsung aja kita bahas ya. Jadi secara umum, serangan backdoor adalah jenis serangan malware yang membantu hacker untuk mengakses sistem induk tanpa harus melewati persyaratan keamanan dan keautentikan jaringan. Itu seperti itu. Ini gambarnya seperti ini ya. Kita lihat coba gambarnya. Nih ya. Nih, seperti ini. Jadi di mana si backdoor ini ya, sebentar. Jadi di mana si backdoor ini bisa melewati jalur belakang pintu gitu ya. Artinya ketika dia mengakses lewat depan tidak bisa, maka dia jalurnya adalah belakang pintu menggunakan sistem yang ada. Jadi ini sangat berbahaya juga gitu. Ini juga bisa disebut backdoor ya. Dia pertama menggunakan ini serangan backdoor juga. Gue tahu nih cara kerja mengatasinya. Dia bisa mengatasi, dia bisa masuk ke CNC server, bisa masuk ke firewall dan lokal DNS. Ini hacker ya, bisa masuk. Jadi menggunakan belakang berarti menggunakan sistem yang ada di belakang. Oke, di sini lebih lengkapnya. Apa itu serangan backdoor? Ya, backdoor tadi gue jelasin, di sini juga ada ya. Jadi backdoor itu adalah sejenis serangan malware yang memungkinkan siapapun, baik itu pengguna yang berwenang ataupun tidak, untuk memperoleh akses pengguna level tinggi atau root access ya ke sebuah perangkat, jaringan ataupun aplikasi. Sesuai dengan namanya, malware ini memasuki sistem melalui jalur belakang atau backdoor ya, sehingga malware tersebut akan mendapatkan jalan menuju berbagai data sensitif yang tadi gue bilangin,
ketika kalian menggunakan pengen tahu database atau misalnya password wifi atau segala macam, kalian tidak tahu terus lewat jalur depan nggak bisa, lewat jalurnya belakang. Nah itu disebutnya backdoor yang terdapat di dalamnya seperti ini. Jadi depan nggak bisa, udah kita lewat jalur belakang, itu menggunakan sistem yang ada, tapi tidak melalui persyaratan dan keautentikan jaringan, tidak gitu ya. Jadi langsung kita melihat langsung ke database-nya. Serangan itu cukuplah berbahaya, let's say, apabila yang mendapatkan akses tersebut merupakan orang yang tidak bertanggung jawab, maka dengan mudah ia mendapat mencuri berbagai data penting yang terdapat di dalamnya, atau bahkan melakukan instalasi dan penyebaran malware yang dapat membahayakan perangkatmu. Tapi tahukah kamu bahwa backdoor juga bermanfaat bagi segelintir orang? Malware ini tidaklah selalu berdampak negatif. Ya emang nggak negatif, ada sisi positifnya. Kenapa sisi positifnya? Ketika kalian membuat sistem database ya, terus kalian database itu tidak bisa dibuka gitu ya, di password tentunya. Tapi kalian tahu nih jalur belakangnya bagaimana, ya sudah kita menggunakan jalur backdoor. Makanya di sini disebutnya ini sebaik pengguna yang berwenang ataupun tidak. Nah yang tidak ini artinya yang tidak bertanggung jawab. Nah yang berwenang ini artinya yang punyanya gitu, bisa menggunakan apapun seperti itu. Nah contohnya para pengembang software dan hardware merupakan backdoor untuk mendapatkan akses berbagai macam perangkat yang tujuannya adalah membuat pelanggan yang terkunci dari perangkatnya atau menangani berbagai kendala lainnya. Seperti itu. Nah cara kerja serangan backdoor ini bisa sebagai contoh dari malware backdoor ya. Biasanya para pelaku kejahatan cyber akan menyembunyikan malware dan mengkonvert file gratis, di mana konverter tersebut nyatanya tidak mengkonvert apapun, melainkan file, tanda kutip file ya, yang diunduh secara sengaja dibuat agar membuka jalan belakang atau backdoor untuk malware menyelinap masuk ke dalam sistem target gitu. Terus bagaimana sih terus apalagi dari serangan-serangan backdoor ini? Ada nggak serangan lain gitu? Serangan lainnya yang disebabkan oleh backdoor adalah nih DDoS attack, ransomware, spyware, cryptojacking. Nah, kalau yang tadi kita bahas kan waktu kemarin kan kita membahas tentang cryptojacking ya. Sekarang ini membahas tentang cryptojacking. Nah di DDoS mungkin kalian tahu ya, di DDoS ya. Jadi menggunakan backdoor, cyber kriminal bisa mendapatkan akses ke sistem target sehingga dapat mengambil alih dan mengontrol perangkat tersebut dari jauh. Selanjutnya perangkat tersebut diretas menjadi botnet. Nah ini ya yang kemarin juga belum bahas juga ya botnet seperti apa. Tujuannya dibuat botnet adalah untuk membanjiri trafik sebuah website atau jaringan sehingga website atau jaringan tersebut akan menjadi sulit untuk diakses. Mungkin di sini sudah tahu ya berarti botnet ini buat apaan? Buat perusuh apa namanya kalau bahasa Indonesia, buat ngerusak jaringan ya, trafik jaringan ini supaya sulit untuk bisa diakses gitu. Sulit untuk diakses gitu ya. Nah terus lagi ada ransomware ya, mungkin kalian sering dengar tuh ransomware segala macam ya. Ransomware ini juga sama mungkin ya. Ransomware merupakan salah satu jenis serangan yang mendapatkan ekskripsi berbagai jenis file yang penting terdapat ya perangkat untuk mendapatkan file untuk kembali, maka kamu harus membayar sejumlah uang tebusan pada cyber criminal. Mungkin ini pernah gua bahas juga ransomware ini, mungkin ya gue juga lupa. Jadi ketika laptop atau aplikasi atau handphone kalian terkena serangan ransomware ini, biasanya itu dia akan mentargetkan si hacker itu akan menyelinap untuk membuat virus serangan yaitu ransomware untuk mengunci seluruh aplikasi atau kalau di laptop mengunci seluruh file yang ada. Dengan syarat kalau misalnya tidak ingin file atau komputermu di lock, itu dia menggunakan
si user itu harus membayar sejumlah uang yang disediakan. Contohnya ini ya, sejumlah uang tebusan ya. Berapa bang biasanya? Biasanya mahal. Ya tergantung si hacker, misalnya mau minta miliaran lah, triliunan bisa jadi, karena cyberkriminal yang telah melakukan enkripsi terhadap filemu sendiri gitu. Makanya hati-hati nih yang mau download apa, terus mau install apa, coba diperhatikan dulu, dibaca dulu ulasannya seperti apa, terus apa efek kedepannya bagaimana gitu. Penting atau enggaknya ditelusurin dulu baru di install. Enggak penting nggak usah diinstal gitu ya. Jadi takutnya kita kan nggak tahu ya, namanya juga serangan juga kita nggak tahu ya. Ya ini kan tak kasat mata gitu ya, artinya kan serangan-serangan seperti tak kasat mata gitu, tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak gitu. Itu ya, jadi ransomware ini yaitu seperti itu. Tapi ingat, ini nggak boleh ditiru siapapun, ini cuma sebagai edukasi saja, oke? Ransomware juga terjadi kepada salah satu teman gue juga pernah gitu, serangan ransomware juga, filenya terkunci ya, akhirnya mau nggak mau harus menjual atau enggak yang uangnya gitu ya. Terus spyware, mengutip artikel dari berbagai perangkat tuh ya. Spyware merupakan salah satu jenis malware yang mengintai berbagai aktivitas internet yang dilakukan pada perangkatmu. Bahkan jenis malware ini dapat mencuri berbagai data penting yang kamu masukkan pada sebuah website, seperti username, password. Tidak hanya itu, bahkan terdapat jenis spyware bernama keyloggers yang dapat melacak seperti tombol yang kamu tekan pada keyboard. Nah, spyware ini hampir sama dengan clickjacking, yaitu dia bisa mengambil data dengan username dan password. Nah, tapi kalau spyware ini bisa mengambil seluruhnya, artinya dia bisa mengambil data yang penting, dia bisa mengambil segala macam termasuk username dan password. Ketika ini terjadi, maka harus satu-satunya adalah mengeluarkan seluruh akunnya dan mengambil data-data yang penting, pindah dan ganti akun yang baru lagi, daripada spyware ini terjangkit kena akunmu, terus data-data pentingmu diambil sama orang lain, dijual dari segala macam, untung si hacker, rugi di kamu sendiri. Inilah, apalagi keylogger ya, ini melacak tombol setiap yang kamu tekan gitu ya pada keyboard gitu ya. Terus crypto jacking ya, mungkin kalian pernah dengar istilah crypto ya, kalau jacking mungkin jarang gitu. Crypto ya hampir sama dengan ya itu ya, yang gue juga belum paham crypto itu seperti apa, duit ya kalau salah. Maka jenis malware yang memanfaatkan sumber daya pada sistemmu untuk menambang cryptocurrency, alih-alih membeli hardware untuk crypto mining. Cybercrime memanfaatkan perangkat yang telah diretas di botnet berfungsi sama seperti crypto mining yang mahal. Untuk crypto jacking nanti gue akan bahas di episode selanjutnya, karena gue juga belum pernah belum pernah ngelacak seperti ini, crypto jacking itu seperti apa, terus cryptocurrency juga gue belum pernah mencobanya seperti apa, mining apalagi ya. Nanti gue akan bahas. Ini yang gue tahu aja. Terus cara menghindari backdoor tuh bagaimana bang? Nah ini sama yang pernah gue bahas juga di video-video sebelumnya. Gunakan password yang kuat, gunakan aplikasi dan plugin yang aman ya. Plugin artinya aplikasi yang aman ya, yang benar-benar resmi gitu ya. Kalau di Indonesia udah terdaftar di OJK atau nggak di PSE gitu ya, kalau di pemerintah di Indonesia. Oke. Terus pantau aktivitas jaringan ya, takutnya terkena serangan botnet ya, tadi yang dibilang takut serangan kena backdoor atau botnet ya, bisa merusak sistem jaringan. Terus update sistem keamananmu ya, ini juga sama, update sistem keamananmu dari mulai ke antivirus. Bang, antivirus yang berbayar atau enggak terserah, itu antivirus opsional ya. Kalau kalian mau berbayar silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ada antivirus untuk defense laptop kalian sendiri. Jadi seperti itu ya. Kita nggak tahu serangan-serangan yang ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu ya. Entah di perangkatmu atau dimanapun ini bisa terjadi gitu. Yang akibatnya
bisa jadi datamu dijual, bisa jadi datamu diambil dan kamu yang rugi. Oke, ketika datamu yang diambil kan artinya ya seperti yang di Indonesia sekarang gitu ya, data-data, tapi gue juga belum tahu ya data-data itu benar atau enggaknya. Ya data-data itu bisa dijual, satu data aja, satu nomor telepon aja bisa dijual sampai 15 juta kalau misalnya laku. Kalau enggak ya nggak tahu ya. Itu seperti itu aja, jangan sampai situ aja ya pengertian untuk serangan backdoor dan pengenalan serangan backdoor. Nanti kalau misalnya ada praktek untuk backdoor, kita akan praktek. Oke, bagaimana sih serangan jalur belakang itu seperti apa? Yang intinya tetap hati-hati, keep secure terus, dan jangan lupa untuk like, comment, and share ketika bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe untuk saling mendukung channel Sahabat ini. Oke, sampai jumpa dan sampai